semoga dipenuhi ekspektasinya oleh sesi pematerian dan Mhm. juga LGD hari ini ya, Sherly Tadi ya. aku denger pembekalan gitu. Keren Dan banget. by the way anyway busway emang kita belum makan juga gitu loh. Iya Karena masih nih, pagi agak ya. lapar ya. Kenapa ya, nyambung nggak ya itu tadi? Ya, Oke kita deh kalau gitu, sambung-sambungin aja. makasih banyak nih Sherly udah ngobrol-ngobrol dikit sama kita. Kalau menurut kamu Ceng, kita ajak ngobrol yang lain nggak nih? Boleh Satu sebenarnya, orang boleh lagi satu kali lagi ya? boleh. Siapa nih Ceng? Pilih Ceng. Siapa Ceng? Aku mau eh Kak Kristal Naya. Halo Kak, bisa on mic nggak? Halo Teh, iya. Halo, gimana Hai. nih perasaannya pagi ini ya sebelum kita mulai acara workshop-nya? Lagi seneng banget Teh mau ikut workshop-nya. Wih, pastinya Seneng ya. banget, pasti seneng banget Mm-mm. dong. Kita juga semangat banget hari ini. Kalau untuk ekspektasinya gimana nih? Tadi kan Kak Sherly udah sharing juga ya ekspektasinya hari ini akan dapat apa aja sih? Kalau dari Kak Kristal Naya apa nih ekspektasinya untuk ikut workshop hari ini? Kurang lebih sama sih Teh kayak Kak Shirley tadi yang udah jawab. Aku juga di sini ikut buat dapat insight sama wawasan yang baru sama nambah pengalaman juga. Oke. Mantep banget, Ceng. Mantep banget, bener Oke deh. banget. Iya. Lempet MC. Oke deh. Nah, selanjutnya nih, kita kayak udah cukup ya ngobrol-ngobrolnya sama teman-teman peserta. Nah, selanjutnya nih mungkin kita bakal langsung ngobrol-ngobrol dikit sama pemateri kita hari ini kali ya. Oke. Kita sapa-sapa dulu dikit nih sebelum mulai pemateriannya Boleh, ya. tapi sebelumnya boleh aku ingetin lagi nih untuk on cam dulu untuk para pesertanya ya. Bener. Nemenin kita. Iya, biar kita kenal juga ya mukanya ya. Mm-mm. Oke deh, jadi mungkin Tadi kita mau apa? Kita mungkin kita mau sapa-sapa pematerinya dulu Kak Belinda. Hai Kak Belinda. Halo teman-teman, kedengeran kan ya? Kedengeran? aman, Kak. Aman, suara aman. Apa kabar Kak pagi ini? Baik. Semoga teman-teman juga baik ya, Sabtu pagi. Alhamdulillah. Baik, sehat, kuat kita. Iya. Kalau Awalnya agak-agak ngantuk dikit sih tadi, tapi sekarang udah refresh lagi nih, udah ngelihat muka-muka semangat untuk hari ini workshop ya, Ceng. Bener banget. Oke deh. Untuk Kak Belinda lagi stay di mana, Kak? Aku lagi di Kalibata di Jakarta sekarang. Oh, di Jakarta. Oke. Oke, mungkin sebentar. Oke deh. Kalau gitu, sebelum kita mulai nih, sebelum kita kasih floor-nya ke Kak Belinda untuk ngasih informasi-informasi yang penting, kita pengen ngomong dulu nih kepada peserta untuk kalau nanti setelah sesi LGD bakal ada door prize ya, Ceng. Berapa tuh, Ceng? Sebesar Rp25.000. Nah, sebelum aku menjelaskan ini 25.000-nya ngapa-ngapain, ini tuh kalian bakal berkesempatan dapatkan door prize-nya tuh melalui GoPay sebesar Rp25.000. Nah, gimana sih cara dapetinnya? Oke deh, jadi nanti setelah sesi pematerian dan Q&A, teman-teman semua itu akan diberikan sebuah studi kasus yang akan didiskusikan dalam sesi LGD. Dan kemudian hasil LGD tersebut akan dikumpulkan kepada teman-teman panitia, dan hasil yang terbaik itulah yang akan mendapatkan door prize GoPay sebesar Rp25.000. Nah, mungkin sebelum kita mulai nih, kita pengen memperkenalkan lebih jauh nih Kak Belinda sama peserta yang hadir hari ini. Mungkin kita bisa bacain CV Kak Belinda dikit kali ya, Ceng? Boleh. Iya. Oke. Yang pertama, selanjutnya pemateri kita hari ini bernama Belinda Azahra SE. Beliau merupakan alumni dari Universitas Indonesia dan saat ini sedang bekerja di Johnson & Johnson sebagai Demand Planning Analyst. Lalu beliau juga pernah menjadi advisory intern di PwC Indonesia. Benar banget, keren banget ya, Ceng. Dan selain itu juga pastinya
Kak Belinda juga banyak banget nih kayak segudang achievement yang udah didapetin. Salah satunya itu merupakan jadi first winner di National Business Case Competition. Selain itu, Kak Belinda juga merupakan mahasiswa berprestasi nih di FEB UI dan tentunya masih banyak banget lagi achievement Kak Belinda lainnya yang kayaknya kalau kita sebutin satu-satu agaknya terlalu banyak untuk iya kita sendiri susah nih Kak keep up ya saking kerennya nih. Iya, nah tapi sebelum dioper ke Kak Belinda, mungkin kita akan ada sambutan dulu dari ketua divisinya. Oleh Kang Sultan Ilyasa, boleh waktu dan layar dipersilahkan. Halo, apakah suara kedengeran? Aman. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi MC dan Teh Belinda juga. Perkenalkan, nama aku Sultan. Aku di sini sebagai ketua divisi dari Business Competition dan aku ingin mengucapkan terima kasih dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah diberikan kesempatan dan juga keberkahan kita diberi nikmat sehat dan rezeki sampai kita bisa menjalankan workshop ini. Dan sekaligus workshop ini menjadi salah satu rangkaian acara pertama di acara Business Competition Big Boss Festival 2022. Saya harap dengan adanya workshop ini, para peserta dan juga peserta lomba dan peserta umum itu bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dan bisa mengimplementasikan ilmu yang didapatkan ke kehidupannya selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga peserta di sini bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dan menerapkannya dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nggak perlu berlama-lama ya, kita langsung aja sambut Kak Belindanya. Halo Kak Belinda, kembali lagi kita ke Kak Belinda. Ya, Mungkin untuk waktu dan layar dipersilahkan untuk Kak Belinda. oke. Aku izin share screen. Kelihatan ya? Kelihatan Kak, aman. Oke, aku mulai aja. Selamat pagi teman-teman semua. Thank you yang udah join workshopnya hari ini. Kenalin aja aku Belinda, bisa dipanggil Bel. Jadi di hari ini aku di-invite untuk sharing-sharing soal problem solving skills, khususnya untuk di business case competition. Tapi mungkin aku akan ngebahasnya itu abroad ya. Jadi pertama ngomongin soal problem solving in business case dulu. Jadi tahap problem solving di business case competition tuh kalau kamu ikut tuh ngapain aja sih? Baru nanti mungkin aku akan touch sedikit di bidang solution development. Nah, jadi di sini teman-teman itu bisa lihat beberapa agenda yang akan kita lalui hari ini. Nah, mungkin nanti yang seperti yang dibilang sama MC, bakal ada sesi LGD, di mana nanti aku udah kasih case-nya ke teman-teman panitia. Jadi soalnya di sesi Q&A aku harus udah move to next event. Jadi case-nya aku udah kasih ke teman-teman panitia. Jadi case tersebut itu case yang aku lalui ketika lomba di salah satu business case competitions juga. Nah, nanti teman-teman bisa submit jawabannya di Google Form ya, di mention sama panitia waktu itu ke aku. Jadi hopefully dari pembelajaran atau workshop yang aku sampaikan nih materinya nih, teman-teman bisa terbantu untuk menyelesaikan case yang aku kasih nanti gitu. Nah, mungkin pertama banget sebelum masuk ke problem solving methodnya ya, problem solving step by step-nya, mungkin aku pengen ngelain dulu ke teman-teman business case itu apa sih gitu. Karena ya aku yakin mungkin ada beberapa teman-teman yang di sini baru banget ikut business case ataupun benar-benar pengen belajar atau yang masih maba belum tahu banget business case itu apa. Jadi business case itu tuh
bisa berupa lomba, bisa berupa seleksi lain. Jadi kayak sebuah tahap di mana teman-teman itu tujuannya tuh ngasih rekomendasi yang relevan dan inovatif atas suatu isu atau permasalahan dari suatu perusahaan atau bisnis yang disampaikan dalam bentuk studi kasus. Jadi biasanya teman-teman itu kalau di business case akan ada 2 jenis penyelenggaraan lomba sih biasanya di Indonesia. Lomba yang diadain sama universitas, salah satunya yang diadain sama Unpad ini, sama satu lagi ada yang diadain sama perusahaan. Nah, biasanya perbedaan yang paling signifikan itu bedanya apa? Biasanya kan kalau dari perusahaan, mereka langsung ngasih case yang memang terjadi di perusahaan itu kan. Either di divisi BizDev, either di divisi marketing, either di divisi supply chain atau operation. Tapi kalau misalnya dari universitas, itu biasanya case partner yang ngasih cases-nya. Dan misalnya nih Big Four Festival nih, mereka ngadain business case competition. Nah, nanti mereka tuh punya case partner. Misal case partnernya Unilever contohnya. Aku belum lihat sih ya case partnernya siapa. Contoh Unilever. Nah, jadi nanti Unilever yang akan contribute the case kepada kalian peserta Big Four Festival. Jadi dua-duanya tuh sama, nyelesain kasus suatu perusahaan, tapi the way distribution aja yang berbeda. Dimana kalau Univ tuh biasanya case partner. Nah, perbedaan lainnya, mungkin ini emang general business case dulu ya, adalah juri. Jadi kalau misalnya dari perusahaan, itu jurinya tuh dominannya tuh praktisi lah. Orang-orang memang kerja di perusahaan tersebut, dan dia berpikirannya udah ya sifatnya praktikal banget gitu. Ngelihatnya lebih ke solusi yang mau kamu implement, apakah itu inovatif, apakah itu competitiveness-nya bagus, visibility-nya oke gitu. Rather than back-end-nya. Back-end-nya itu lebih ke arah the way kamu solving the problem, kenapa kamu bisa menghasilkan masalah ini, sebagai root causes-nya. Nah, itu tuh nggak terlalu dilihat kalau yang diadain sama perusahaan. Tapi kalau yang diadain sama universitas, itu tuh dilihat banget. Kenapa? Karena 50-50 biasanya. 50% tuh jurinya akademisi, 50% jurinya praktisi. Kalau jurinya praktisi, dia lebih ngelihat front end-nya, tadi aku bilang, lebih ke arah solusi, lebih ke arah the way kamu bikin value propositions dibanding kompetitor gitu. Tapi kalau yang dari sisi 50% akademisi, dosen maksudnya, itu dia akan ngelihatnya kenapa nih kok kamu bisa menghasilkan root causes-nya tuh seperti ini. Lebih ke back end gitu loh teman-teman. Metodologi kamu market research, dan lain-lain. Nah, di sini aku akan bahas seputar problem solving, market research, dan juga solution development gitu. Nah, jadi kalau jenis-jenis business case-nya juga beda-beda nih cases-nya. Cases-nya ada yang case marketing, operational, sama financial. Bedanya kalau cases-cases yang marketing, itu tuh sifat-sifat cases-nya itu ya seputar marketing. Jadi misalnya sesimpel pertanyaannya itu gimana cara untuk ningkatin brand awareness, ningkatin brand equity. Contoh, mungkin teman-teman brand equity itu apa ya gitu. Brand equity itu kayak contohnya, kalau aku ditanya nih, kosmetik halal gitu, yang langsung pop up di pikiran aku adalah Wardah. Berarti brand equity Wardah tuh gede banget di aku, karena yang pop up jadi top of mind aku tuh Wardah gitu contohnya. Nah, jadi itu contoh ya brand equity. Ataupun kayak mereka mau launch produk baru, terus strategi pemasarannya gimana, strategi go to market atau road to marketnya gimana gitu. Strategi go to market sama marketing apakah beda? Beda gitu ya. Mungkin sesimpel go to market tuh end to end, dari production sampai itu nyampe ke tangan konsumen. Kalau marketing itu lebih nge-expose ketika dari proses distribusi ke konsumen, gimana caranya konsumen itu beli dengan campaign-campaign yang dibikin, social media yang berusaha untuk ningkatin engagement kepada konsumen. Jadi itu bedanya. Jadi go to market tuh hulu ke hilir, tapi kalau marketing itu tuh hanya activation di bagian hilir aja gitu ke konsumen. Nah, terus yang operational. Kalau yang operational itu adalah cases-cases yang sifatnya itu area-areanya supply chain, area-areanya operations. Jadi teman-teman misalnya dari semua rute, mana rute yang paling efektif gitu, atau mana rute yang paling efisien buat distribusi produk A dan produk B. Nah, kalau di operational ini somehow kamu harus menguasai beberapa ilmu supply chain atau rantai pasok lebih spesifik, karena memang yang bakal keluar pertanyaan-pertanyaan cases-nya itu areanya itu. Lalu financial. Nah, kalau financial ini memang agak-agak accounting related ya. Jadi memang bentuknya adalah kamu disuruh bikin pro forma financial statement ataupun visibility tapi khusus keuangan. Jadi mungkin kalau yang financial
agak spesifik ke anak-anak accounting gitu. Nah, output-nya pun beda-beda nih. Ada yang proposal, presentation, dan video. Jadi, kalau kamu lihat tadi yang dari sisi perusahaan, itu rata-rata nggak pakai proposal. Jadi, langsung inputnya tuh PPT. Tapi kalau yang Univ, itu biasanya proposal dulu. Kalau masuk final, kamu baru bikin PPT. Gitu kan. Nah, biasanya gitu sih bedanya. Kadang yang dari perusahaan pun, karena mereka PPT doang, biasanya ada satu tahap di mana kamu harus submit video juga along with the PPT. Gitu. Sama satu lagi, bentuk kasusnya business case itu juga ada 2 jenis nih teman-teman. Ada clearly stated, ada open case. Maksudnya apa? Jadi ada cases-cases yang setelah casesnya itu tuh udah ada pertanyaannya. Atau yang disebut ya clearly stated. Atau kita bilangnya closed case atau closed questions. Jadi rumusan masalah nih, masalah yang harus kamu temuin solusinya, itu tuh udah di-state di case-nya. Nah, kalau open case kebalikannya. Cases-nya tuh nggak ngasih tahu root cause-nya tuh apa. Jadi benar-benar yang kamu harus analisis sendiri, kira-kira mana nih masalah yang paling utama yang ada di kasus ini gitu. Gitu sih bedanya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini beberapa lomba yang aku rasa ya kamu bisa ikutin, termasuk yang dari Unpad juga nih yang Big Force Festival ini. Jadi memang kalau aku mappingin contoh, kalau lomba-lomba yang seperti ini nih yang ada di layar, dia emang kayak satu marketing. Kalau ini lebih ke finance, kalau ini operational. Jadi teman-teman bisa ceki-ceki, dan kalau mau sebagai newbie misalnya, kamu bisa coba dulu nih yang di Big Force Festival. Semoga bener ya Big Force ya, Big Force Festival, untuk nyoba-nyoba dan familiarizing aja. Karena ya apa sih sebenarnya keuntungannya, yaitu improve problem solving dan critical thinking skills, karena gimana caranya kamu menyelesaikan masalah, adopt beberapa framework, dan ngasilin solusi, itu kan hal-hal yang jarang kamu temuin ketika kamu di kelas. Lalu enhance communication skills, karena kamu maksudnya komunikasi itu kan nggak cuma lewat ngomong ya, tapi lewat nulis gitu. Kamu bikin proposal, kamu bikin PPT, kamu bikin video, kamu present nanti depan C-level, depan praktisi, akademisi, itu kan ningkatin communication skill yang kamu punya juga. Lalu press and internship opportunity. Nah, ini yang aku rasa paling menguntungkan juga. Jadi contoh nih, nanti Big Force Festival ntar case partnernya misalnya Lokalate gitu. Nah, kalau kamu menang, itu biasanya tuh case partnernya tuh bakal ngasih opportunity internship ataupun bahkan full time ke kamu-kamu yang menang lombanya. Karena kamu kalau menang lomba kan berarti solusi yang kamu kasih buat perusahaan tuh kan bagus kan, gitu. Nah, itu tadi soal general soal business case-nya. Mungkin sekarang aku akan spesifik ke bagian problem solving step-nya ketika kamu ketika kamu lomba business case. Jadi, kalau kamu lihat di sini, sebenarnya tuh ada 6 tahap sebelum kamu itu memasuki masa solution development. Jadi, once kamu itu dapat cases-nya dari penyelenggara lomba atau case partner, ini adalah 6 step yang teman-teman tuh harus lakukan ketika teman-teman itu mau ngerjain cases-nya. Dari problem definitions, problem structuring, build the hypothesis, prioritize the issues, analysis, dan synthesis. Nah, sebenarnya problem definition ini adalah kamu mencoba untuk nge-mapping isi cases yang dikasih. Nge-mapping isi cases yang dikasih itu, kamu bisa pakai SCQ framework. SCQ framework itu panjangan situation, complication, sama questions. Di situation nih, yang ini, di ini, kamu harus tulis dulu nih dari cases yang kamu dapat, apa aja sih situasi yang di-highlight di cases tersebut terhadap company-nya. Jadi situasi internal maupun eksternal perusahaan yang berhubungan sama masalah yang dihadapin, itu kamu listing dulu nih di situations. Nah, habis situation itu kamu listing, baru di complication. Complication ini dari semua situasi yang kamu listing, mana sih situasi-situasi yang sifatnya itu punya masalah di situasi tersebut. Jadi misalnya contoh, ada situasi A dari perusahaan di mana misalnya dia itu sering keluar masuk, misalnya karyawan tuh sering keluar masuk perusahaan, maksudnya ada yang resign dengan cepat, tapi ada yang masuk lagi karyawan baru. Itu kan situasinya. Ternyata ada complication nih, complication-nya adalah karena turnover karyawannya itu tinggi, sehingga biaya onboarding karyawan di perusahaan itu tuh tinggi banget nih, biaya HR tuh tinggi sekali, itu complication kan. Nah, dari berbagai situations yang punya masalah, yang masuk ke complication,
barulah questions. Jadi dari beberapa komplikasi, kamu coba analisis. Kira-kira mana komplikasi yang menjadi root causes atau ya masalah utama lah yang menjadi rumusan masalah kamu yang untuk kamu solve dengan solusi yang akan kamu offer. Nah, sebenarnya cara untuk memilih mana dari semua komplikasi yang menjadi rumusan masalah utama, itu gampangnya tuh coba kamu analisisnya tuh sama tim kamu brainstorm, terus gini aja misalnya ya, komplikasi A itu bisa terjadi karena ada komplikasi B. Komplikasi B itu bisa terjadi karena ada komplikasi C. Komplikasi C itu terjadi karena komplikasi D. Nah, terus ketika kamu cari tahu lagi nih, komplikasi D ini terjadi karena apa ya? Kok nggak ada di cases? Kok nggak ada, misalnya kayak nggak di expose di kasus yang dikasih. Nah, biasanya komplikasi D itulah yang menjadi root causes-nya atau masalah utama perusahaan. Gitu. Dan itulah yang akan kamu adopsi menjadi question atau rumusan masalah. Karena kalau komplikasi D itu nggak ada, komplikasi ABC nggak akan ada juga. Gitu. Karena kan tadi ya, A terjadi karena B, B terjadi karena C, C terjadi karena D. Nah, biasanya aku dan tim itu mencari rumusan masalah utama dengan cara seperti itu. Jadi yang menjadi rumusan masalah utama tuh D, dan itulah yang menjadi question atau rumusan masalah. Rumusan masalah inilah yang harus kamu jawab di bagian solusi. Gitu. Nah, ketika kamu bikin statement untuk problem statement pun, itu tuh nggak bisa cuman sepotong-sepotong doang gitu. Jadi kalau kamu lihat di bagian kiri, ada yang terlalu general, ada yang dia tuh nggak disputable, ada yang dia tuh malah ngasih fakta gitu, bukan statement rumusan masalah gitu. Nah, correct statement-nya adalah gimana caranya kamu bisa bikin statement tuh yang lengkap. Jadi, apa opportunity yang eksis untuk Oilco untuk apa nih? Oh, to improve profitability. By apa? By 40 million per year. Melalui apa? Jadi untuk apa, dengan apa, dan melalui apa. Jadi lengkap gitu problem statement kamu. Dari sinilah kamu akan jawab dengan solusi yang kamu kasih di bagian inti proposal ataupun PPT. Gitu. Nah, sebenarnya ketika kamu udah bisa nih, oke, berarti area yang aku harus analisis adalah area, misalnya tadi turnover ya, turnover karyawan gitu. Nah, sebenarnya untuk dapetin solusi yang tepat atau nge-mappingin problemnya tuh sebenarnya terjadi karena apa, supaya kamu bisa dapetin solusi yang visible, kamu bisa pakai issue tree. Jadi contoh area 1 tuh adalah turnover karyawan. Nah, kenapa sih bisa ada turnover karyawan yang tinggi? Oh, problem 1 misalnya ternyata lingkungan kerja divisi yang karyawannya tuh sering turnover tinggi itu toxic misalnya. Problem 2 tuh misalnya benefit atau salary yang ditawarkan itu ternyata tuh top 25% terbawah di industri yang sama. Jadi banyak orang tuh yang pindah ke company lain yang salary atau benefit itu lebih gede contoh. Nah, kenapa sih reason-nya? Kamu kasih tahu reason-nya kenapa kok toxic, kenapa kok kita top 25% paling bawah, terus ada analisis yang harus kamu perform. Nah, analisis inilah yang sebenarnya akan kamu lakukan untuk menghasilkan solusi yang relevan untuk kamu dan tim. Gitu. Nah, selain kamu tadi bisa pakai issue tree, sebenarnya kamu harus make sure juga rumusan masalah kamu tuh misi. Mutually exclusive, collectively exhaustive. Intinya, misi itu adalah problem kamu tuh nggak boleh redundant. Rumusan masalah yang kamu listing itu nggak boleh redundant. Antara nomor 1, misalnya kamu ada 3 rumusan masalah nih. Nomor 1 sama nomor 2 tuh nggak boleh redundant. Contoh redundant tuh gimana? Jadi kalau tadi kita lihat contohnya di sini, misalnya rumusan masalah kamu adalah bagaimana caranya perusahaan A meningkatkan efisiensi biaya onboarding dengan menurunkan turnover rate karyawan di perusahaan tersebut. Misalnya itu rumusan masalah kamu nomor 1. Nah, rumusan masalah kamu nomor 2 tuh kamu malah ngomongin gimana caranya untuk menurunkan biaya onboarding. Itu kan redundant kan ya sama yang nomor 1. Karena kan nomor 1 sebenarnya dibahas juga di situ gitu, biaya onboarding yang tinggi supaya lebih efisien. Nah, itu tadi berarti nggak misi itu. Jadi mutually exclusive, collectively exhaustive tuh bacanya misi. Nah, itu nggak misi. Jadi gimana cara teman-teman tuh bikin rumusan masalah yang tidak redundant, tidak saling nimpah, masing-masing tuh punya solution-nya masing-masing gitu. Intinya gitu sih. Nah, ini kalau contohnya nih, kalau kita pakai issue tree, misal profit, itu kan
parameter untuk menghitung profit itu kan revenue dikurang cost. Dari revenue sendiri itu kalau kita ada bagiannya lagi tuh kan revenue itu dibentuk oleh price kali quantity dan cost itu dibentuk dari fixed cost ditambah variable cost. Nah, di sini yang hipotesis inilah yang kamu tuh bisa perform nih analisisnya. Jadi ternyata kalau dari segi price, harga di perusahaan X tuh nggak kompetitif loh dibanding perusahaan lain. Quantity itu volume penjualannya menurun akibat COVID. Jadi misal kamu udah punya rumusan masalah profit nih ya, gimana caranya ningkatin profit perusahaan A karena menurun nih selama 2 tahun terakhir. Kamu kan pengen tahu kan gimana caranya kita bisa ningkatin profit sebagai solusi yang kita offer. Nah, kamu bisa bagi seperti ini gitu. Ternyata untuk ningkatin profit tuh ada pos-posnya tuh banyak gitu. Ada masalah price, ada masalah quantity, ada masalah fixed cost, ada masalah variable cost. Beberapa pos inilah yang kamu tuh harus analisis mana yang kira-kira kamu bisa convert jadi solusi. Either misalnya dari segi price tuh kamu mainin gitu ya, pricing policies, kamu jadi cost leadership. Di mana cost leadership tuh kamu tuh paling murah tapi yang beli banyak gitu. Atau dari segi quantity, ternyata demand-nya tuh tinggi tapi quantity kamu tuh nggak memadai. Kamu misalnya nambah supplier, salah contoh gitu. Atau dari gimana caranya kamu nurunin fixed cost sama variable cost. Jadi kamu pilih aja gitu, kira-kira dari pos-pos ini nih, mana yang mau kamu jadiin solusi utama yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Misal nggak mungkin kita nambahin quantity gitu, karena ternyata demand-nya emang yang nggak segitu banyak. Oh, gimana caranya dari sisi price? Walaupun demand-nya nggak banyak, tapi kita bisa menguasain 80% pasar. Dengan cara tadi, pricing method, kita jadi perusahaan yang bisa kasih paling murah, tapi kualitasnya sama, bahkan lebih tinggi. Contohnya gitu. Nah, setelah kamu tadi udah punya ya beberapa hipotesis, dan kamu udah develop solusi kamu, tentu next step-nya adalah kamu akan mendapatkan banyak sekali solusi yang mau kamu offer ke perusahaan. Atau ke bisnis yang jadi case partnernya. Nah, tips aku ke teman-teman, perusahaan atau case partner kamu nanti, itu tuh bukan mau perusahaan atau solusi-solusi yang banyak banget, kayak kamu kasih 10 solusi, terus itu tuh solusinya tuh komprehensif banget, terus perusahaan tinggal milih. Sebenarnya nggak gitu. Perusahaan itu atau case partner itu, dia lebih suka ketika tuh kamu udah memprioritisasi solusi yang bisa mereka implement. Jadi mereka tuh nggak perlu lagi analisis dari semua solusi yang ada, mana yang harus gue implement gitu. Jadi misalnya, instead of kamu ngasih 10 solusi tapi semuanya surface atau dasar aja, mending kamu ngasih 2 solusi tapi dalam, gitu. Contoh misalnya kayak marketing gitu ya, gimana caranya ningkatin brand awareness. Misalnya kamu ngasih 10 solusi gitu, 10 solusi, ada yang ngomongin brand equity, ada yang ngomongin influencer, ada yang ngomongin partnership, ada yang ngomongin social media, dan lain-lain. Dibanding ketika kamu itu cuman ngasih 3 solusi, misalnya brand ambassador, partnership, sama sosmed, tapi kamu deep dive banget ngasihnya. Maksudnya tuh kayak, di brand ambassador tuh kamu ngomongin skema ambassadornya gimana, karakteristik yang menjadi ambassador perusahaan ini siapa, KPI-nya gimana, nanti orang-orang yang menjadi ambassador itu contohnya siapa aja, misalnya ada influencer A, ada micro influencer B, kenapa kamu pilih mereka, dan lain-lain. Jadi itu contoh seberapa deep dive yang bisa kamu kasih, dibanding kamu terlalu wide, tapi kamu nggak deep dive gitu. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa memilih dari semua solusi yang kita pikirin, yang paling visible dan yang paling inovatif, punya impact bagus ke perusahaan itu seperti apa? Itu kan pertanyaan lanjutannya. Nah, dengan prioritization matrix. Jadi prioritization matrix itu adalah kamu tuh mencoba untuk nge-mapping dari semua solusi yang ingin kamu offer, mana yang kira-kira itu paling visible. Paling visible di sini adalah effort yang kamu keluarkan itu tuh rendah, tapi impact untuk perusahaan itu tinggi gitu. Jadi sesimpel kamu cuma ngeluarin uang 10.000, tapi impact buat perusahaan tuh sangat sangat besar. Impact perusahaan tuh maksudnya penjualannya naik, brand awareness-nya naik, jadi impact buat perusahaan tuh gede banget dengan solusi yang kamu offer gitu. Nah, effort di sini itu bisa dibagi ke dua sisi, dari sisi resources materi, dari sisi resources perusahaan. Jadi kamu bisa menimbang-nimbang, sensing aja sama
kelompok kamu gitu, kira-kira solusi ini itu effortnya tinggi atau rendah sih. Contoh kalau kamu brand ambassador, effortnya tinggi atau rendah. Oh, dibanding kita buka offline store, brand ambassador tuh effortnya rendah gitu, dibanding kita bikin offline store misalnya gitu. Tapi impact-nya gimana? Oh, ambassador tinggi banget karena dia lewat sosmed gitu contohnya. Lewat sosmed, terus engagement-nya tinggi segala macam, jadi impact-nya bisa tinggi buat perusahaan. Jadi udahlah effort-nya rendah, impact-nya tinggi. Inilah namanya easy wins. Jadi kalau kamu nanti udah nggak mapping nih, aku rekomendasiin solusi yang kamu ambil dan kamu propose untuk perusahaan atau case partner yang jadi cases utama kamu, itu adalah solusi yang ada di matrix atau di kuadran easy wins. Gitu. Kenapa? Karena ya effort rendah, impact-nya tuh tinggi. Nah, aku tidak merekomendasikan teman-teman untuk ambil yang di bidang money pit. Kenapa? Karena effort-nya tuh udah tinggi, tapi impact-nya rendah. Tadi misalnya offline store. Effort-nya tuh tinggi banget loh, harus sewa, terus bayarnya mahal, harus analisis mall mana yang bisa kita build offline store, tapi impact-nya rendah, karena tetap penjualannya jauh di bawah e-commerce ataupun online channel, contohnya. Nah, cuman yang teman-teman harus perhatiin juga, banyak juga company-company itu yang tetap mempertahankan strategi dia walaupun money pit. Kenapa? Karena dia memang dia tuh pingin impact jangka panjang gitu. Jadi memang kadang strategi-strategi yang di money pit ini itu memang dalam jangka pendek dia jelek gitu. Kayak effortnya tinggi tapi impact-nya rendah. Tapi sebenarnya kalau dalam jangka panjang dia menguntungkan buat perusahaan, long term benefit gitu. Contohnya gimana? Misalnya nih, kalau teman-teman sering tahu, perusahaan itu tuh banyak yang bikin program-program CSR buat mahasiswa kan. Yang dia tuh bikin lomba, bikin masterclass, bikin bootcamp, terus kita yang lolos tuh dibayarin untuk ikut workshop segala macam. Mungkin di jangka pendek tuh money pit ya, karena effortnya tinggi banget, biayanya bisa MM-an, tapi impact-nya tuh nggak setinggi itu gitu, karena yang diajarin masih mahasiswa, masih kuliah, belum tentu di company itu juga kerjanya kan. Tapi dalam jangka panjang, company itu sebenarnya ingin membangun citra employer branding lah ke mahasiswa-mahasiswa kalau perusahaan ini tuh menjadi salah satu perusahaan tempat kerja yang ideal buat teman-teman nih gitu. Nah, dalam jangka panjang tapi kan dicapainya employer branding positif itu bukan dalam jangka pendek gitu. Jadi kadang strategi-strategi seperti itu tetap dipertahankan sih sama company. Tapi kalau menurut aku, ketika kamu ikut business case competition, aku rekomendasiin kamu ambilnya easy wins. Karena kan kalau udah ngomongin soal long term benefit dan lain-lain, kayak solusi mana yang kira-kira masih beneficial di jangka panjang, walaupun effort-nya tuh tinggi tapi impact rendah, itu yang bisa nentuin kayaknya only internal perusahaan sih. Bukan kita sebagai orang eksternal yang menganalisis cases-nya. Nah, setelah kamu udah prioritization, kamu udah tahu nih solusi mana yang mau kamu deep dive. Nah, ini tuh ada beberapa analisis tambahan yang bisa kamu tambahin nih di cases kamu. Jadi ada SWOT analysis, ada PESTEL, ada Porter. Contoh kalau SWOT itu kan gimana caranya kamu analyzing internal side kan. Strength sama weakness tuh dari sisi internal, opportunity sama threat tuh dari sisi eksternal. Jangan sampai kamu tuh kebalik gitu. Misalnya nih, kamu bilang nih kekuatan company ini adalah harga produk company ini tuh yang murah dibanding company lain. Terus kamu masukin ke strength, salah. Karena strength dan weakness itu only come from internal perusahaan. Kalau price itu kan datang dari luar perusahaan kan. Maksudnya ketika kamu bandingin harga produk kamu dengan harga produk kompetitor, itu kan datangnya dari eksternal. Jadi itu lebih ke opportunity gitu. Karena opportunity sama threat itu eksternal perusahaan. Nah, kalau strength itu lebih ke arah misal work culture-nya sehat, ataupun misalnya perusahaan ini tuh punya sumber daya yang capable, track record perusahaan tuh selama ini tuh bagus, itu lebih ke internal kan, gitu. Jadi, aku remind jangan sampai salah. Terus PESTEL. Kalau PESTEL itu tuh analisis yang sifatnya makro, jadi dari sisi politik, ekonomi, sosial, technological, environmental, legal, kamu analisis analisis kondisi-kondisi makro yang berhubungan dengan masing-masing step, masing-masing faktor ini. Contoh ketika case partner kamu itu perusahaan FMCG, misalnya fast moving consumer goods, let's say Danone, kalau nggak salah ntar case buat energinya dari Danone sih, aku lupa ya, Danone apa Nestle, aku lupa. Nah, cara kamu pestelnya misalnya dari sisi ekonomi nih,
Oh enggak deh, dari sisi environmental. Misalnya kayak ternyata di Indonesia tuh sekarang FMCG industry itu udah pada berkomitmen untuk mengurangi penggunaan plastik di produksi barang-barang FMCG. Nah, itu kamu bisa masukin di analisis environmental gitu. Nah, terus yang terakhir adalah Porter Five Forces Analysis. Jadi kalau Porter Five Forces Analysis itu analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa kompetitif produk yang kamu hasilkan. Produk barang atau jasa ya. Competitiveness perusahaan kamu di industri yang sedang ditempatin perusahaan itu gitu. Contohnya, jadi di sini ada 5 faktor yang bisa kamu pakai. Contohnya ada threat of new entrants gitu. Nah, kalau threat of new entrants tuh seberapa besar sih ancaman pendatang baru di industri tersebut? Jadi contoh industri aviation, penerbangan. Kamu lagi dapat cases-nya misalnya Sriwijaya Air, misalnya gitu. Terus tiba-tiba pas kamu lagi analisis, kamu analisis nih, kira-kira seberapa besar sih ancaman pendatang baru atau ancaman pendatang di industri penerbangan gitu. Salah satu hal yang kamu bisa ukur ketika kamu ingin nge-measure apakah ancamannya itu besar atau rendah, itu adalah dengan lihat biaya masuk industri. Jadi cost to enter the industry itu rendah apa tinggi sih? Nah, kalau ngomongin penerbangan, kamu sensing aja gitu. Penerbangan itu untuk masuk ke industrinya, itu mahal banget. Harus sewa pesawat, harus sewa ini, sewa itu. Bahkan sekelas Garuda aja kayak gitu, lihatlah gitu kan. Jadi, cost to enter industry itu sangat mahal, jadi pasti sedikit nih pendatang baru yang mau masuk ke industri ini, karena menguntungkan atau tidaknya pun dipertanyakan kan sampai sekarang gitu. Jadi misalnya berarti kalau karena kayak gitu, threat of new entrants atau ancaman pendatang barunya ya rendah, karena sedikit orang yang tertarik gitu. Beda sama F&B, food and beverage. Ancaman pendatang barunya tinggi atau rendah? Tinggi banget, karena banyak orang yang udah punya modal sesuai dengan threshold untuk masuk ke industri F&B atau food and beverage gitu. Mungkin satu contoh lagi di Porter Five Forces, misalnya rivalry among existing competitor. Yang harus kamu make sure adalah kompetitor itu bukan cuman kompetitor direct atau kompetitor yang sama-sama ngasilin produk-produk sejenis. Tapi ada juga indirect competitor atau kompetitor-kompetitor tidak langsung yang sebenarnya mereka itu menghasilkan produk substitusi dari produk kita. Contoh kayak perusahaan yang ngasilin beras. Oke lah, existing kompetitornya misalnya sedikit yang ngasilin beras juga. Tapi indirect kompetitornya, perusahaan yang ngasilin gandum, yang ngasilin kentang, yang ngasilin produk-produk karbo lain, pengganti beras, itu jadi kompetitor dia juga, walaupun indirect gitu. Jadi, rivalry among existing competitor tinggi, misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kamu tadi dapat cases yang sifatnya itu marketing, kamu tuh bisa pakai 2 jenis analisis ini juga, customer journey sama PDB analysis. Karena sesimpel ketika kamu dapat cases marketing, misalnya gimana caranya ningkatin brand awareness atau brand equity gitu kan. Karena sekarang ternyata brand kita tuh belum terlalu dibeli oleh orang, misalnya gitu. Nah, kamu tuh bisa mapping nih dari customer journey-nya. Jadi dari sisi awareness, consideration, purchase, onboarding, sama advocacy. Jadi ini tuh step orang tuh kalau mau beli barang. Dia aware dulu, baru dia consider buat beli, akhirnya dia beli, dia onboard, pakai barangnya, dan dia advocate orang untuk beli barang itu. Nah, kamu analisis nih, kenapa orang-orang itu rendah nih pembeliannya. Ternyata yang jadi masalah adalah di tahap advocacy, contoh. Orang tuh banyak yang beli, tapi nggak beli lagi gitu. Jadi cuman lagi pas launching pertama aja banyak ininya ordernya, tapi habis itu udah rendah gitu. Ternyata dari sisi advocacy, ternyata orang-orang yang udah beli itu tuh jarang untuk rekomendasiin teman-temannya lagi untuk beli barang yang sama. Nah, kamu analisis nih, dari advocacy ini apa sih yang salah gitu. Apakah karena kita nggak pernah kasih benefit ketika orang itu mempromosikan barang ini ke temannya gitu. Atau kita bisa kasih diskon kah, atau benefit-benefit lain supaya pembeli kita tuh tergerak untuk merekomendasikan temannya untuk beli barang kita juga. Contohnya gitu. Lalu PDB analysis. Kalau PDB analysis ini, dia itu sifatnya tadi ya, ningkatin brand equity-nya.
Brand equity itu terdiri dari 3 subparameter, brand image, identity, sama integrity. Sesimpel tadi lah, kayak kalau aku ditanya soal kosmetik halal yang pop up di otak aku ya Wardah gitu. Itu contoh. Nah, setelah kamu udah bikin analisis, mungkin pertanyaan yang sering muncul adalah apakah ketika kita develop solusi kita harus banget untuk bikin survei gitu dan lain-lain. Menurut aku sih literally depend dengan cases yang mau kamu solve. Kalau cases yang mau kamu solve tuh memang membutuhkan pendapat orang real time yang kamu tuh nggak bisa pakai riset-riset terdahulu, ya mau nggak mau kamu harus survei, questionnaire. Tapi sekarang pun mudah ya, kamu survei questionnaire tinggal bagiin ke banyak grup-grup gitu, pasti ada yang ngisi kan. Atau kamu minta tolong orang teman kamu yang followersnya banyak, terus taruh posternya di Instagram dia gitu. Itu banyak banget yang ngisi kan, followers dia gitu. Nah, yang kedua tuh bisa desktop research. Jadi kalau ini kamu memang nggak perlu data yang real time, kamu bisa pakai desktop research, yaitu jurnal-jurnal terdahulu untuk membantu kamu develop solusinya. Lalu yang terakhir itu adalah in-depth interview. Jadi misalnya ketika dari survei sama desktop research itu tidak cukup untuk membuktikan validasi solusi yang kamu lakukan. Nah, kamu bisa tuh pakai in-depth interview. Interview kepada para expert yang memang mereka itu punya capability di industri tersebut. Contoh nih, di industri penerbangan kamu susah banget untuk bikin survei sama desktop research itu nggak capable. Nah, akhirnya kamu interview beberapa misalnya dosen kamu yang memang mereka itu jadi pengamat di bidang penerbangan di Indonesia, contohnya gitu. Nah, itu yang bagian problem solving step. Nah, aku mungkin ada satu bahasan terakhir, yaitu di bagian solution development. Ya. Di sini. Aku share ulang. Mana ya? Jadi setelah kamu itu melalui proses problem solving, prioritization, analysis, market research, kamu kan pasti akan ngedevelop solusi kan ya. Maaf Kak, mic-nya ke-mute. Halo Kak. Kak, maaf, mic-nya ke-mute. Untuk Kak Belinda mohon maaf, sepertinya mic-nya ini kepencet ya, jadi ke-mute. Oh, sorry. Nah, iya. Thank you. Oke deh, boleh dilanjut Kak Belinda. Oke. Mungkin ini aku ulang ya. Jadi mungkin sebelum ketika teman-teman tadi udah problem solving, prioritization, terus market research, dan analisis tambahan, pertanyaan sering muncul adalah apakah untuk di bagian solusi itu harus pakai framework yang dari dulu tuh udah eksis. Jawabannya tuh enggak. Karena semakin personalized solusi yang kamu offer itu semakin bagus. Maksudnya personalized itu adalah nih, kalau kamu punya problem, terus kamu intinya cara bikinnya tuh gini sih, framework yang personalized seperti ini ya. Personalized tuh framework kamu bikin sendiri gitu, kayak content, assortment, rating, and review research. Atau aku langsung ke contoh yang aku jelasin. Contohnya ini, relationship, rebuilding, sama retention. Ini nih sebenarnya framework bikin sendiri gitu. Nah, cara kamu adalah dari problem rumusan masalah, kamu discuss nih sama tim kamu gitu. Oh, step 1-nya untuk menyelesaikan masalah ini tuh apa? Step 2-nya apa, step 3-nya apa, step 4-nya apa. Nah, dari masing-masing step, kamu itu ambil satu kata yang sangat mewakili proses di step tersebut. Nah, kalau aku kasih contoh, misal ini adalah salah satu solusi yang aku offer untuk lomba Shopee Ultimate Case Challenge. Nah, waktu itu cases-nya adalah gimana caranya meningkatkan atau menyukseskan program Shopee Export Program yang diadakan sama Shopee kepada seller-seller di Indonesia gitu, intinya gitu. Nah, cara kita menyukseskan itu kan sebenarnya banyak faktor ya, dari sisi banyak seller yang ikut,
di sana pun market yang menjadi tujuan ekspor tuh juga banyak yang beli kayak gitu kan. Nah, kita bikin step-nya gitu secara general. Ini buat yang preliminary nih. Kalau buat final tuh yang ini. Nah, mungkin kalau di preliminary, karena waktu itu batas slide-nya juga terbatas, akhirnya kita bikin stage yang sederhana dulu. Stage 1, gimana caranya kita ningkatin seller-seller yang aktif. Karena untuk jadi peserta atau jadi seller yang ikut Shopee Export Program, itu harus seller yang aktif, bintangnya bagus, dan nilai penjualannya itu berapa gitu, berapa ribu dolar gitu di per bulannya gitu. Aku lupa itu kamu ada di cases-nya lah gitu. Nah, tapi pertanyaannya sekarang tuh ternyata active seller-nya tuh sedikit gitu yang capable dan eligible untuk di Shopee Export Program. Karena kita mau stage 1-nya adalah relationship. Gimana caranya bikin seller-seller yang nggak aktif tuh jadi aktif. Karena kan kamu tahu ya, satu seller tuh bisa punya akun tuh bukan cuma di Shopee doang, dia bisa punya akun tuh di Tokped, di Lazada, di Blibli gitu. Jadi benar-benar diverse banget akun yang dia punya, sehingga yang aktif pun nggak sebanyak akun yang udah ada. Jadi dia daftar doang tapi nggak aktif. Nah, gimana cara kita ningkatin relationship? Di step 2, kita mikirnya gimana kita bisa membuat seller-seller ini sudah aktif, dia bisa eligible untuk ikut Shopee Export Program. Karena bintangnya minimal 4,5 kalau nggak salah, terus nilai penjualannya tuh harus mencapai berapa ribu dolar gitu dalam sebulan, 1.000 dolar, 10 juta, 15 juta, aku lupa. Nah, kita rebuilding. Kita bikin mereka itu punya rating yang bagus, mereka itu punya nilai penjualan yang baik dari sisi ya tadi kan, gimana caranya mereka promote, bikin iklan, bikin sosmed, itulah kita rebuild. Baru retention. Retention adalah ini next step-nya lah. Gimana caranya once mereka tuh udah ikut Shopee Export Program, mereka itu barangnya banyak yang beli di sana. Nah, ternyata di tahap final, kita tuh dikasih additional challenge, di mana tujuan market kita tuh Brazil. Shopee Export Program tuh tujuannya mau Brazil. Nah, akhirnya kita bagi dua nih, namanya love strategy. Kayak agak-agak mainnya gitu ya, strateginya namanya love. Cuman, ya, alhamdulillahnya ini maksudnya menang, jadi aku rasa ini bisa jadi benchmark lah gitu. Kita bagi dua sisi nih, ketika kita mau sukses dari sisi Shopee Export Program, tentu dari sisi seller dan dari sisi market sananya harus bagus kan. Makanya kita di sini bilang leverage sama optimize itu kita akuisisi sellernya, kita onboard mereka supaya memenuhi standar, dan ketika sudah banyak seller yang sukses dan aktif, kita penetrate the market. Penetrate market Brazil supaya punya seller-seller yang ikut untuk jadi Shopee Export Program ini itu punya value proposition yang bagus, mereka brandnya bagus, kita sampai compare lah barang-barang yang dari e-commerce Brazil. Jadi di Brazil tuh ada e-commerce saingannya Shopee namanya Mercado Livre. Mercado Livre ini mereka tuh kita compare barang-barang yang lagi trending. Ternyata bintangnya kita lebih banyak, harga kita lebih murah dibanding mereka. Jadi kita compare ini tuh beneficial dan lain-lain. Jadi itu sih teman-teman terkait solution development. Mungkin untuk udah deh ya, tinggal tips. Jadi mungkin terakhir banget yaitu tips buat teman-teman ketika ikut bis case. Nah, yang pertama pasti mentoring kayak gini-gini nih teman-teman udah nice option untuk ikut-ikut mentoring yang supaya tahu di business case seperti apa prosesnya, familiarisasi. Lalu yang kedua nih penting juga, ketika teman-teman tuh develop proposal atau PPT atau video, ingat yang lebih penting itu substansinya sih. Ya desain itu penting, tapi desain itu penting ketika substansi kamu tuh udah mateng. Karena kan itu masalah visual, masalah impression kalau jujur ya. Jadi gimana kamu itu bikin dulu bikin dulu substansi atau konten yang matang, baru bikin desain. Karena kalau kamu bikin desain dulu, konten kamu, substansi kamu tuh akan terbatasi dengan desain yang udah kamu build. Karena mindset kamu akan, aduh dia kurangin aja deh isinya, daripada ntar gue harus bikin lagi desainnya gitu. Jadi bikin dulu konten substansinya. Practice makes perfect. Ya, ini udah nggak usah dijelasin ya. Nah, terakhir ketika kamu presentasi, ini additional aja, bikin struktur PPT itu sesuai alokasi waktu. Karena ketika waktu presentasi kamu 5 menit, sama presentasi waktu kamu 20 menit, itu pasti kontennya beda.
listing potential questions, terus kamu build answer itu dalam bentuk lampiran, sama latihan presentasi dan tanya jawab. Jadi ya mungkin ini adalah hal yang bisa aku sampaikan ke teman-teman dari sisi problem solving sampai additional things, tips presentasi. Jadi semoga teman-teman bisa terbantu atas materi aku hari ini. Thank you so much. Aku balikin ke MC. Thank you. Oke deh, makasih banyak Kak Belinda atas pemaparannya. Tadi kita sempat bahas juga lengkap ya dari apa itu business case, terus tahap-tahap dalam lomba, problem structuring, terus Sampai perumusan solusi juga. Sampai tadi bahkan ditambahin tips-tips tuh, kayak tips-tips presentasinya gimana ya, Ceng, jadi lengkap banget. Nah, kan pasti nih dari pemaparan Kak Belinda tadi kayaknya teman-teman peserta udah pada gregetan kali ya, mau nanya ya. Nah, udah penasaran banget nih dari tadi. Nah, jadi untuk teman-teman kita bakal beralih ke sesi Q&A. Untuk yang mau tanya, this is really your moment to shine, guys. Kalau kata Kylie Jenner sih rise and shine. Nah, untuk peserta yang ingin bertanya boleh langsung raise hand atau bisa diketik dulu nih melalui chat Zoom ya dengan menyebutkan nama dan asal institusinya. Benar. Boleh juga nama timnya gitu. Nah, mungkin sebelum sambil nunggu kali ya ada raise ataupun lagi pada ngetik-ngetik nih, aku pengen sharing dikit tadi apa kesan aku nih sama pemaparannya Kak Belinda. Jadi sedikit kayak TMI, aku tuh sebenarnya bukan anak FEB, aku sebenarnya anak HI, anak FISIP nih. Cuman tadi kayaknya menurut aku pemaparannya Kak Belinda tuh cukup informatif tapi juga nggak bisa dimengerti gitu, lebih mudah dimengerti bahkan dari sudut pandang aku yang bukan anak FEB gitu. Keren banget ya, yang not really into business tapi dapat dimengerti juga dari pemaparan Kak Belindanya gitu. Nah, ada nih. Ini ada nanya nih. Boleh Ceng disebutin, Ceng. Oke, jadi perkenalkan Kak, kami dari tim ABC. Sebelumnya maaf off cam karena sedang terkendala sinyal. Oke. Kak, untuk survei untuk menyusun business case paper, apakah respondennya tidak apa-apa apabila dari kalangan terdekat? Karena takutnya respondennya kurang valid gitu, Kak. Kalau dari Kak Belinda, apakah ada pengalaman mengenai survei? Untuk Kak Belinda, dipersilakan untuk menjawab. Oke, thank you ABC Team. Good luck untuk penyusunan business case paper. Apabila dari kalangan terdekat, kalau takutnya kurang valid. Nah, sebenarnya ketika teman-teman itu bikin survei, teman-teman tuh kan pasti bikin dulu requirement responden ya. Requirement responden adalah orang-orang yang bisa ngisi survei itu orang-orang seperti apa gitu. Nah, menurut aku, once kamu udah punya threshold, misalnya ada 5 requirement yang harus responden ini punya supaya mereka tuh valid sebagai responden, kamu ini dulu, build dulu. Kalaupun kalangan terdekat banyak yang ngisi itu dari kalangan terdekat kamu, tapi kalangan terdekat ini sudah memenuhi threshold, menurut aku valid. Jadi ini jadi nggak valid ketika udahlah lu yang penting teman-teman gue ngisi dulu aja gitu biar banyak nih respondennya, tapi mereka ternyata nggak memenuhi threshold, nah itu baru nggak valid. Misalnya threshold-nya adalah kamu misalnya case pattern-nya bank gitu kan, terus kamu pingin lihat awareness-nya orang-orang terhadap m-banking si bank ini gitu. Nah, terus ada 3 syarat utama nih, misalnya sebagai mahasiswa, pernah menggunakan atau sedang menggunakan m-banking, dan tahu bank bernama misalnya bank apa gitu kan. Nah, kalau teman-teman terdekat kamu, walaupun teman dekat, tapi mereka tuh memenuhi 3 threshold ini, ya valid-valid aja. Walaupun teman-teman dekat, bahkan justru lebih untung ya, karena kamu gak usah yang sampai kemana-mana gitu nyari surveinya, gitu, ke bestie-bestie kamu aja. Tapi ketika teman dekat kamu ngisi, tapi ternyata dia nggak memenuhi salah satu dari 3 threshold ini, itu kan baru nggak valid ya sebagai responden. Jadi menurut aku itu sih skenario-nya ya, kalau bikin survei. Bikin dulu threshold-nya, kalau orang udah memenuhi threshold, ya valid-valid aja, walaupun mungkin 80% teman dekatmu. Gitu. Itu sih kalau dari aku. Makanya tadi di market research, aku bilang kalau kamu ngerasa pingin lebih valid lagi, kamu bisa pakai desktop research, kamu bisa pakai in-depth interview. It really depend dengan waktu yang kamu punya, gitu. Gitu sih. Semoga menjawab ya, ABC Team. Oke, dari ABC Team apakah ada tanggapan mungkin? Apakah cukup menjawab?
Oke. Good luck juga BC Team. Oke, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaannya aku izin bacain ya. Dari Heri Wiono Putra. Kak, apakah dalam nulis papernya, apakah perlu kita cantumkan juga framework-nya atau output dari framework tersebut? Untuk Kak Belinda dipersilakan. Oke, apakah dalam nulis paper kita perlu cantumkan juga framework atau output-nya? Karena paper business case itu biasanya terbatas ya, biasanya maksimal 15 atau 20 atau 25 halaman, tapi jarang 25 sih, paling 15 atau 20. Kalau honestly, mending output framework-nya aja. Jadi kamu nggak usah ngejelasin framework yang kami pakai ini adalah framework pastel, di mana framework pastel ini framework yang apa-apa, ini kan lebih kayak tinjauan pustaka ya jatuhnya ya. Nah itu tuh nggak usah ada sih. Kamu langsung aja put output framework ini ketika kamu apply di cases kamu tuh seperti apa. Kalau kamu pakai pastel, kamu listing politik, ekonomi, social, technological, environmental, sama legalnya apa, berdasarkan perusahaan yang kamu lagi analisis, misalnya tadi penerbangan gitu. Jadi output-nya aja sih. Jadi kalau framework-nya apa, segala macam, menurut honestly, karena terbatas juga proposalnya, dan yang paling dinilai itu adalah sebenarnya solusi kamu, mendingan ya langsung output aja, gitu. Output-nya yang udah kamu apply dengan ininya ya, cases kamu gitu. Gitu sih. Jadi ingat kalau di paper business case, itu kamu boleh banyak analisis, tapi balik lagi, penilaian utama tuh pasti di solusi gitu. Jadi jangan sampai solusi kamu cuma 3 halaman, sisanya analisis embel-embelnya gitu. Harusnya kebalikannya dong, solusinya yang deep dive, yang dalam, baru sisanya tuh lebih ke arah analisis tambahan gitu. Gitu sih. Cuma menjawab. Oke, jadi berarti memang harus berat di solusinya gitu ya, Kak. Oke deh, dan untuk Kak Hari juga udah terjawab ya. Makasih banyak juga udah bertanya Kak Hari. Selanjutnya mungkin kita ada waktu untuk satu pertanyaan lagi kali ya, Ceng ya. Boleh. Kalau yang Untuk- mau nanya, Mm-mm. ayo ini kesempatan kalian. This is your moment, guys. Jangan sia-siakan kesempatannya, guys. Kita tunggu sebentar ya. Oke, mungkin dari Najma, apakah ada pertanyaan dari... Wah, Nih ada nih. oke. Dari Miranda Priscilla, aku izin membacakan pertanyaannya. Halo Kak Belinda, saya Miranda dari Unpad. Ada beberapa pertanyaan karena saya bukan anak FEB. Pertama, apakah analisis pastel itu harus dilakukan untuk semua komponennya? Yang kedua, satu hal yang paling menyeramkan itu saat bisnis case itu terlalu banyak istilah bisnisnya, Kak. Nah, istilah-istilah ini bisa dipelajari dari mana aja ya, Kak? Lalu, apakah ada saran web atau konten yang membahas istilah project bisnis ini? Yang ketiga, solusi yang dipropos di BCC itu seperti PPT Kak Belinda tadi, apakah itu pure hasil dari Kak Belinda atau sumber-sumber tertentu yang jadi sumber Kak Belinda? Terima kasih. Boleh ini Kak dijawab satu-satu mungkin. Oke, thank you pertanyaannya, Miranda. Pertama, apakah analisis pastel itu harus dilakukan untuk semua komponennya? Jawabannya iya, karena aneh kalau kamu cuman STEL-nya doang, misalnya gitu. Jadi pastel itu satu kesatuan ya, jadi kamu bisa analisis semuanya, tapi balik lagi kalau misalnya kamu pinginnya udah masing-masing poin itu ada satu poin doang, jadi politik cuma satu poin, ekonomi satu poin, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ada keterbatasan halaman, sebenarnya kamu bisa masukin pastel pun di lampiran sih. Kalau misalnya kamu ngerasa keberatan, ini kok nyemak banget nih di halaman utama, padahal solusinya banyak yang mau di-expose gitu. Jadi semuanya sih, jangan pisah-pisah. Yang nomor 2, terlalu banyak istilah bisnis. Nggak serem kok kalau udah belajar mah. Bisa dipelajari di mana ya, Kak? Sebenarnya kalau istilah bisnis itu bisa dipelajari di mana, kamu bisa bikin micro habit sih sebenarnya sehari-hari ya, buat teman-teman yang bukan anak bisnis gitu. Mungkin kalau gampangnya adalah ya kamu terjun langsung ke lomba, kamu sering nyelesain kasus-kasus bisnis, itu udah salah satu solusi yang menurut aku paling visible. Karena kalau kalau kamu walaupun bukan anak ekonomi tapi sering ikut lomba bisnis, kamu lama-kelamaan akan sangat terbiasa dengan istilah-istilah bisnis yang muncul di case. Apalagi ketika level bisnis case competition yang kamu ikutin tuh makin tinggi gitu. Oh, dari Univ dulu nih, terus kamu ikut yang level yang diadain sama company gitu. Semakin tinggi level bisnis case-nya, semakin tinggi juga ya knowledge yang kamu dapat lah. Tapi kalau mau yang lebih micro habit, ya simpel setiap hari kamu bisa
baca-baca berita, tapi berita-berita yang sifatnya tuh warta ekonomi, ataupun yang areanya emang ekonomi dan bisnis. Jadi istilah-istilah yang muncul, apalagi kalau kamu buka koran-koran yang sifatnya tuh koran-koran ekonomi banget, aku lupa tuh namanya apa ya? Aku lupa, selalu ada di perpus, tuh kamu bakal banyak banget dapet istilah-istilah baru yang somehow kamu harus cari tahu juga sebenarnya. Tapi kan dari cari ya sesimpel kamu baca buku bahasa Inggris, kamu nggak tahu ini artinya apa, kamu buka kamus kan. Sama ketika kamu baca-baca berita ekonomi, kamu nggak tahu ini apa, kamu buka di Google. Lama-kelamaan itu ningkatin knowledge kamu tentang bisnis sih. Tapi yang paling ampuh balik lagi tuh ikut lomba sih. Gitu. Karena anak ekonomi dan bisnis pun kadang nggak ngerti istilah-istilah yang ada di cases gitu. Karena jarang dibahas di kelas. Aku anak accounting, jadi yang dibahas di kelas tuh accounting related, jarang yang bisnis-bisnis banget gitu. Nah, kalau saran web atau konten membahas istilah project bisnis seperti ini, honestly, nggak ada yang spesifik sih, apalagi bis case. Banyak-banyakin baca case aja. Jadi kalau kamu mau baca case yang related tuh, kamu bisa download tuh HBR, HKUST. Case-cases dari Harvard Business Review atau Hong Kong University of Science and Technology, mereka itu cases-casesnya sering dijadiin cases-cases buat case cracking lah, untuk bisnis case gitu. Kalau kamu download, banyak di Google. Yang ketiga, solusi yang dipropos di BCC itu seperti PPT KB Linda, apakah peer hasil dari KB Linda dan tim atau sumber-sumber tertentu. Honestly, semua framework yang tadi aku expose di slide itu pure. Karena tadi ya, kita bikin dulu step by step-nya, kita mau ngapain nih solusinya, terus kita ambil aja tuh satu kata yang mewakili proses tersebut, terus jadilah framework. Jadi intinya, kalau solusi pure bikin sendiri gitu. Nah, kalau sumber-sumber tertentu lebih ke arah bab 1, tadi yang ngomongin pastel gitu-gitu, ataupun visibility nanti. Kira-kira solusi ini tuh udah pernah diimplementasi kompetitor lain belum sih, bisnis lain belum sih? Itu kan untuk meningkatkan validitas kalau solusi ini tuh sustain gitu di pasar. Jadi kalau solusi pure sih, autentik lah gitu. Kalau kamu nanti ikut bisnis juga ya, usahain framework yang kamu bikin pun autentik gitu. Gitu sih. Semoga menjawab ya, Miranda. Oke deh, terima kasih banyak Kak Belinda atas jawabannya nih. Tapi sayangnya karena batasan waktu ya, kita kayaknya pertanyaan dari Kak Miranda Priscila tadi jadi pertanyaan terakhir di sesi Q&A kita. Thank you so much untuk Kak Belinda atas jawaban-jawabannya, dan tentunya makasih banyak juga kepada teman-teman peserta yang sudah mengajukan burning questions-nya. Dan tentunya banyak banget yang kita pelajari dari bukan hanya sesi pematerian tapi sesi Q&A tadi ya Ceng ya. Dan dengan itu sebagai bentuk rasa terima kasih dan apresiasi kami terhadap Kak Belinda, akan ada sesi pemberian sertifikat nih. Boleh untuk operator ditampilkan sertifikatnya. Oke, Certification of Appreciation untuk Kak Belinda Azahra sebagai speaker di Business Workshop Big Force Festival dengan tema Expand Your Problem Solving Skill Through Business Case Competition. Oke, selanjutnya bakal dokumentasi dipandu oleh kami selaku MC. Oke, sebentar. Aku foto ya, Kak. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Belinda telah menyempatkan waktunya untuk kita sebagai pembicara workshop kali ini. Mungkin sampai jumpa Kak Belinda, sehat selalu, jaga kesehatannya juga, dan sukses selalu. Terima kasih banyak Kak Belinda, sukses ya. Iya, thank you ya MC Michelle dan India, Shirley juga. Oke. Terima kasih Kak. Siap. Makasih Kak. Oke deh teman-teman, kan kita udah selesai nih ya Yeay! sesi pematerian dan Q&A-nya. Kayak Selanjutnya sangat insightful kali ya sangat tuh. daging gitu. benar. Satu-satu
Udah gitu. Pinter gitu. Nah, selanjutnya kita bakal ada sesi LGD nih. LGD ini bakal dilaksanakan oleh masing-masing kelompok ya. Kasusnya itu bakal di-upload di Google Classroom. Dan aku ingin remind kalian, mengingatkan kalian, ini hanya sesi LGD Leader Group Discussion. Bukan case release-nya. Karena case release-nya ini bakal di-upload jam 5 gitu. Nah, untuk pengumpulan hasil LGD-nya akan di-announce juga nih di Google Classroom-nya. Lalu sekarang dan seterusnya nanti kita bakal masuk ke sesi LGD, study case-nya dikirim oleh panitia, diingatkan lagi melalui Google Classroom. Selanjutnya, benar banget. Jadi mohon diingat ya, jadi LGD-nya itu dilakukan mandiri dan detailnya boleh banget dicek di Google Classroom. Nah, kita juga mau ngingetin nih bagi teman-teman kalau kita untuk hasil LGD terbaik ada hadiah door prize GoPay sebesar Rp25.000. Nanti pemenangnya akan langsung dihubungi oleh panitia. Jadi teman-teman di sini jangan lupa nih untuk put all your effort nih, kerja keras untuk menghasilkan LGD terbaik ya. Oh ya, karena kita hadiah GoPay. Dan sebenarnya hadiahnya nggak cuma GoPay sih, ini bisa untuk diri kalian sendiri lagi gitu, insight-insightnya. Lalu sebelumnya jangan lupa juga nih untuk mengisi daftar hadir. Untuk panitia boleh dikirimkan mungkin link daftar hadirnya. Karena daftar hadir ini bisa kalian untuk mendapatkan sertifikat workshop. Benar. Mungkin boleh untuk teman-teman panitia di-share. Nah, iya, udah ada tuh teman-teman di kolom chat, jadi boleh langsung diklik dan diisi biar bisa dapat sertifikat partisipasi dari workshop ini, teman-teman. Nah, ini lagi tampilin juga nih business case-nya yang bisa kalian lihat-lihat. Contohnya ada business case challenge, marketing strategy. Nah, bisa kalian juga. Aku juga lagi ngeliat. Untuk selebihnya bisa di Google Classroom tadi ya. Jadi tolong dibaca dengan saksama dan perlu diingat lagi kalau ini bukan case release utama. Case release utama akan di-upload di jam 5 sore nanti. Jadi mohon jangan ketukar ya, teman-teman. Oke deh. Dan jangan lupa juga buat ngerjain LGD-nya ini. Tuh, bareng kelompok-kelompok kalian. Benar. Oke deh. Kayaknya udah cukup nih ya, Ceng. Kita udah tadi pertama kita udah kenalan ya, udah tanya kabarnya gimana teman-teman. Terus kita ada pematerinya juga. Tapi sebelumnya kita udah dengar ini pembukaan dari Kang Sultan dulu. Terus pematerian yang keren banget dari Kak Belinda ya. Terus Q&A tadi teman-teman banyak banget nanya pertanyaan yang kayak burning question-nya keren-keren banget tuh. Terus kita juga udah mengumumkan mekanisme untuk LGD-nya. Nah, jadi kayaknya udah mau habis ya. Kita udah di agak penghujung acara dan jangan lupa kita bakal ada sesi kedua untuk workshop tentang DMC di jam 1. Oke, nah sebelum kita berlanjut, kita mau ada closing dulu nih dan dokumentasi. Benar, penting banget ya sebelum dadahan harus dokum. Untuk kenang-kenangan. Kita tunggu ke teman-teman untuk beberapa detik dulu kali aja dia mau rapi-rapi dulu dikit sebelum kita dokum. Untuk teman-teman kalau bisa on cam kita on cam dulu ya. Oke, kita tunggu sampai menit ke-3 deh. 10.03. Oke. Di kita 10.03. Kalau di yang lain nggak tahu ya. 1 menit lagi. Siapa yang mau on cam lagi? Mungkin dari... Nah nih udah ada Shirley, Sultan Ilyasa, Fadia, ABC Team. Mungkin kita bisa jawab dulu kali ya. Ada pertanyaan dari Kak Hari. Kak Sori nanya LGD-nya wajib untuk rangkaian lomba BCC-nya. Nah mungkin untuk ini kita teman-teman panitia boleh untuk dibantu dijawab. Pertanyaan dari Kak Hari. Oke, aku izin jawab ya teman-teman MC. Untuk sesi LGD-nya sendiri merupakan sesi rangkaian penyelesaian bisnis case yang berpotensi untuk mendapatkan door prize berupa GoPay. Jadi untuk sesi LGD-nya ini ada benefit tersendiri nih kalau kakak-kakak semua mengerjakan LGD yang diberikan oleh panitia. Namun dari kami ingin mengingatkan juga bahwa LGD ini bukan case release yang utama, yang mana case release utamanya nanti akan dirilis jam 5 sore. Seperti itu. Apakah menjawab Kak Hari?
Betul, Kak. Oke deh, terima kasih banyak Kak Shirley atas jawabannya. Berarti udah terjawab ya untuk Kak Hari pertanyaannya. Oke deh, kita lanjut ke sesi dokum lagi ya. Mungkin Lanjut. ayo nih siapa yang mau on cam lagi? Mungkin dari ABC Team. Dari Kak Alika, Kak Najma, Kak Yumna, Kak Crystal, Kak Lubna, Kak Miranda, Kak Niskrina, Kak Azra, Kak Fahriza Fauzan nih. Kak Heri mungkin Kak boleh. Silvi, Kak Hafiz, Kak Reza, Kak Kimberly, Kak Risha, dan Kak Lazuardi. Mungkin ada yang mau on cam lagi nggak nih? Atau mungkin kalau yang nggak bisa on cam nanti pas kita dokum bisa kasih reaction aja kali ya, biar rame Oh ya. iya, chat. boleh. Kita kasih reaction love. Aku mau Iya. reaction love. Oke deh. Cute. Oke. Oke. Oh, dokum ya. 1, 2. Love ya, jangan Ayo, sampai hilang. Love ya, jangan sampai hilang. Kasih reaction dulu. Oke, ayo. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke deh. Udah cukup kali ya Ceng dokumentasinya. Dan sayangnya berarti kalau udah dokumentasi selesai kayak udah bener-bener di penghujung acara. Nggak kerasa banget ya Ceng ya? Nggak kerasa. Oke. Bener banget saya. Apa aku perlu ngomong bener banget lagi? Sebenarnya dari kita udah selesai. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata maupun perbuatan. Sekali lagi terima kasih telah mengikuti workshop Business Competition sampai akhir acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua. Take my hands now. You are the cause of my euphoria.